Banjir bukan hanya soal hujan, longsor bukan hanya soal tanah. Bencana tidak sedang jatuh dari langit, namun bencana sedang diproduksi, dirawat, dan dibiarkan tumbuh dalam sistem yang memberi ruang bagi kerusakan, deforestasi legal atas nama investasi, izin tambang yang digelontorkan tanpa kajian ekologis, pembangunan pesisir yang melabrak batas, hingga perambahan hutan yang dijadikan komoditas politik, dan semuanya adalah sumbu yang menunggu dinyalakan. Masyarakat kecil di lereng gunung, bantaran sungai, dan pesisir selalu menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Mereka yang tinggal berdampingan dengan alam dipaksa menanggung resiko dari keputusan yang dibuat jauh dari desa mereka, di kantor ber-AC, ruang rapat elit, dan meja birokrasi. Ironisnya, ketika bencana datang, respon negara tetap sama. Terlambat, alat minim, logistik tersendat, dan warga kembali dibiarkan menunggu sambil memeluk sisa-sisa hidup mereka. Jika narasinya tidak berubah dari tahun ke tahun, bukankah itu tanda bahwa ada yang salah di tingkat sistem? Bencana ini sistematik, bukan kebetulan. Masalahnya bukan cuaca ekstrim, melainkan kebijakan ekstrem. Ketika izin tambang lebih cepat keluar dari proses rehabilitasi hutan, bencana adalah konsekuensi logis. Negara juga masih berpikir reaktif, bukan preventif, di mana bencana ditangani setelah korban jatuh, bukan dicegah sebelum tragedi tiba. Pembangunan selalu mengutamakan profit, bukan keselamatan rakyat. Ekonomi dikejar, ekologi dikorbankan. Rakyat kecil selalu jadi korban dari keputusan yang tidak mereka buat. Mereka tak pernah duduk di meja perencanaannya, tetapi selalu masuk daftar korban. Bencana yang terjadi hari ini bukanlah takdir alam, melainkan akumulasi dari kebijakan yang salah urus dan keberanian. Politik yang hilang. Maka umat harus segera beralih ke sistem yang lebih baik. Sistem Islam menawarkan solusi untuk mengembalikan kembali keadilan. Ekologis yang sudah hancur. Islam tidak menawarkan solusi parsial atau sekedar moral. Islam membawa sistem yang mengatur hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan pemimpinnya. 1. Islam melarang tegas terhadap kerusakan lingkungan, fasad. Allah berfirman, janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. QS Al-A'raf 50. Perusakan hutan, pencemaran air, penggusuran ruang ekologis adalah bentuk kerusakan lingkungan yang jelas terlarang. 2. Pemimpin sebagai penjaga nyawa rakyat, ra'in. Rasulullah bersabda, pemimpin adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalam konteks bencana, maka pemimpin wajib mencegah, bukan hanya menangani, kemudian wajib melarang izin merusak, wajib hadir cepat tanpa menunggu viral, dan wajib menjaga keselamatan rakyat lebih dari keuntungan industri. 3. Sumber daya alam adalah milik umum, bukan komoditas elit. Dalam Islam, hutan, air, tambang, dan energi tidak boleh diprivatisasi. Pengelolaan sumber daya alam wajib dilakukan negara untuk kemaslahatan rakyat, dan tidak boleh diserahkan pada korporasi yang berorientasi profit. 4. Pembangunan harus berorientasi pada maslahat, bukan kapital. Jika sebuah proyek mengancam nyawa rakyat, maka proyek itu tidak boleh dilanjutkan meski menghasilkan keuntungan triliunan. Cliffhanger, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah, pemimpin, bukan konsumen rakus. Menjaga bumi merupakan kewajiban dan bentuk ibadah kepada Allah, maka merusak bumi sama dengan melakukan dosa besar. Maka selama paradigma pembangunan tidak berubah, selama alam dipandang sebagai ladang bisnis, dan selama mitigasi dianggap formalitas, bencana akan terus mengalir dari layar berita ke halaman rumah rakyat. Islam hadir bukan hanya untuk mengajarkan sabar, tetapi untuk menghentikan akar kerusakan, melindungi nyawa, menegakkan keadilan ekologis, dan mengembalikan keseimbangan bumi. Indonesia tidak kekurangan alam indah, yang kita kekurangan adalah sistem yang menjaga alam itu tetap hidup.